Ye Chen mengangguk, menggigit jarinya, dan meneteskan setetes darah ke pedang. Darah itu menghilang dalam sekejap. Pikiran Ye Chen tiba-tiba bergerak dan sepertinya memiliki perasaan. Begitu cepat, Ye Chen terkejut. Dia merasakan napas yang keluar dari pedang. Apakah ini roh dari roh? Roh dari instrumen roh hanyalah sejenis kesadaran, tanpa bentuk tertentu, tetapi juga dapat berkomunikasi. Kata jiwa tua itu. Ye Chen menganggukkan kepalanya dengan jelas, lalu dia berpikir dan berkomunikasi dengan roh itu. Setelah itu, jangan telan kekuatan spiritualku. Tahukah kamu? Pedang roh pemotong mengeluarkan suara mendengung. Sebuah pesan datang dari pikiran Ye Chen. Meskipun tidak ada kata-kata, Ye Chen tahu bahwa pedang roh pemotong menanggapinya dan setuju. Itu adalah perasaan luar biasa yang hanya bisa dia pahami. Ye Chen menyimpan pedangnya dan pergi ke kedalaman Gunung Tiangmu. Setelah beberapa saat, di depan Ye Chen, penglihatannya melebar, dan reruntuhan yang sangat besar dan tak tertandingi muncul di depannya. Kita di sini. Apakah ini situs sekte super? Terlalu besar. Ye Chen terkejut melihat ujung situs itu. Sebesar itu. Saat kau kuat, kau tidak akan pernah menganggapnya besar. Dia meremehkan lelaki tua itu. Ye Chen melihat bahwa di antara reruntuhan yang besar, ada beberapa orang yang berkeliling, semuanya adalah orang-orang yang datang ke sini untuk mencari alam dan menemukan harta karun. Raungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari binatang buas itu. Di satu bagian situs, seekor binatang buas yang membangun area fondasi bertarung sengit dengan yang kuat. Kekuatan Zhu Jijing tidak lemah. Dengan satu pedang, binatang buas di lingkungan Zuji terbelah menjadi dua bagian dan mengambil kristal iblis itu. Bang, serahkan kristal iblis itu, atau mati. Di sisi lain, dua orang muda juga bertarung dengan sengit, hanya untuk memperebutkan kristal iblis, artinya, mereka berdua adalah lingkungan pangkalan bangunan yang kuat. Sebagian besar dari mereka dibangun di area pangkalan, yang benar-benar mengerikan. Ye Chen ketakutan, tetapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia merasa bersemangat. Hanya di tempat seperti itu dia sah, bahaya dan peluang menyertainya. Bagaimana? Tiba-tiba pedang itu, Ye Chen merasakan peluang membunuh, pedang terbang ke arahnya untuk membunuhnya, kilat cepat. Ye Chen melesat cepat, dan pihak lain tertegun sejenak. Baru saja pukulan ini datang begitu tiba-tiba, tetapi Ye Chen bersembunyi. Jika kamu bersembunyi, kamu akan mati. Ini adalah seorang pemuda. Dia berada di puncak pelatihan Qi tingkat ke-9. Dia harus membunuh Ye Chen. Di sini, tidak ada alasan untuk berbicara, semuanya tergantung pada kekuatan, jika kamu tidak kuat, kamu akan terbunuh. Aku tidak punya dendam denganmu. Kau ingin membunuhku. Ye Chen sangat marah, datang ke sini hanya untuk mencari penyerang dan membunuh. Konyol, apa aku perlu alasan untuk membunuhmu? Satu-satunya alasan adalah kau terlalu lemah. Aku butuh kristal dan kristalmu. Pemuda itu mencibir, dan niatnya untuk membunuh tidak berkurang. Kau ingin membunuhku. Kalau begitu kau harus sadar akan terbunuh. Niat membunuh Ye Chen melonjak. Dalam sekejap, 5 pedang terbang terbunuh dan berubah menjadi 5 bayangan. Apa? Pemuda itu menjadi pucat. Bang! Puff! Serangan Ye Chen sangat ganas. Pedang terbang pemuda itu terguncang. Pedang terbang menebas tubuh pemuda itu, dan pemuda itu terbang mundur. Kau ingin membunuhku? Itu di luar kemampuan kita. Ye Chen mendengus dingin. Kau! Pemuda itu tidak menyangka bahwa ranah Ye Chen lebih rendah darinya. Kekuatan bertarungnya sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa menerima pukulan. Kau tidak bisa membunuhku. Kakak laki-lakiku ada di sini. Dia adalah lantai pertama fondasi. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa hidup. Sebaiknya kau berikan aku kristal roh dan kristal iblis, jika tidak, kau tidak akan bisa keluar dari pegunungan kuno. Pemuda itu bersikap dingin. Apa kau bodoh? Ye Chen mencibir, tidak peduli aku membunuhmu atau tidak, kakak laki-lakimu tidak akan membiarkanku pergi, kan? Jadi apa gunanya semua ini? Wajah pemuda itu menjadi kaku dan berkata, aku tidak menginginkan apapun. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kau biarkan aku pergi. Membiarkanmu pergi. Kenapa kau tidak ingin membiarkanku pergi saat kau membunuhku? Ye Chen mencibir, semakin membunuh. Kakak laki-laki, tolong aku. Pemuda itu meraung. Puff! Cahaya dingin Ye Chen menyala,
dan pedang roh itu terpotong. Kekuatan roh langsung tertelan dan menjadi mayat. Siapa yang membunuh saudaraku? Di kejauhan, terdengar suara keras, dan napas yang kuat datang dengan cepat. Sua, cahaya pedang menebas, sangat mengerikan. Ye Chen segera memulai pelayarannya dan pergi dengan cepat. Cahaya pedang menyapu tempat Ye Chen baru saja berdiri. Ada bekas pedang yang dalam. Hanya beberapa napas, seorang pemuda muncul di sini, menatap mayat di tanah, matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pemuda itu meraung ke arah hilangnya Ye Chen. Kekuatan membangun fondasi memang mengerikan. Ye Chen telah melarikan diri jauh, dan dia tidak cocok untuk bertabrakan dengan orang-orang kuat yang membangun fondasi. Di depan Ye Chen ada sebuah bangunan tua, yang telah bobrok. Di banyak tempat, ada jejak-jejak kerusakan, tetapi ada kesan kuno. Plakat pada bangunan itu telah miring ke satu sisi, dengan 3 karakter besar tertulis di atasnya, Paviliun Kitab Suci Tibet. Paviliun Sutra, ini bukan tempat sekte super menyimpan kitab suci kuno, kan? Ye Chen berjalan menuju gedung yang berantakan. Selain beberapa rak buku, tidak ada kitab suci kuno sama sekali. Setelah bertahun-tahun, jika ada kitab suci kuno, itu akan diambil. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tetapi masih mencari ke dalam. Ada 7 lantai di gedung ini. Ye Chen naik dari lantai ke lantai. Tanpa menemukan apapun, dia melihat beberapa pengorbanan darah dan jejak pertempuran baru. Ye Chen naik ke lantai 7. Begitu dia muncul, dia terkejut dan tubuhnya melesat cepat. Bang! Pedang terbang menebas di tempat dia baru saja berdiri, dan semua tangga terpotong. Keluar dari sini, terdengar suara gemuruh. Ye Chen melihat seorang pemuda duduk di tengah lantai 7. Pemuda itu terluka dan masih berdarah. Sepertinya dia terluka karena berkelahi dengan orang lain tadi. Namun, meskipun orang-orang muda terluka, mereka masih memiliki napas yang kuat, dan mereka jelas merupakan pembangun fondasi yang kuat. Ye Chen mengerutkan kening. Pemuda itu memarahinya habis-habisan hingga ia tidak puas. Ia tidak tahu bahwa pemuda itu ada di sini dan tidak berniat mengganggunya. Apa yang kau lihat? Beraninya kau menatapku seperti itu? Cari kematian. Pemuda itu mendongak ke arah Ye Chen. Melihat ketidakpuasan Ye Chen, ia tiba-tiba menjadi marah. Tampaknya tidak ada yang bisa menentang kata-katanya. Pemuda itu mengembuskan napas yang kuat, pedang terbang menebas, cahaya pedang yang menakutkan. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Apakah kau akan membunuhku? Wajah Ye Chen menjadi muram, dan kekuatan spiritualnya mengalir keluar dan ia memotong pedang terbang. Bang! Pedang terbang tidak dapat melawan pedang terbang. Semut menyukai benda, membunuhmu sama saja dengan membunuh semut. Pemuda itu mendengus dingin dan sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen. Menghancurkanku sama saja dengan menghancurkan seekor semut. Mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin, kalau begitu, cobalah saja. Semut berani meneriakiku dan mati. Anak muda itu sangat tidak puas dan berani berteriak di depannya meskipun mereka sedang berlatih Qi. Ini adalah aibnya. Pemuda itu mengembuskan napas yang kuat, kekuatan spiritualnya melonjak liar, dan pedang terbang itu menebas. Ye Chen meraung, tubuhnya melesat keluar, dan tinjunya melesatkan kekuatan 1600 gajah, yang, dengan berkah kecepatan, mencapai lebih dari 1800 gajah. Bang! Kekuatan yang kuat membombardir pedang terbang itu. Pedang terbang itu berdengung. Tubuh Ye Chen mundur, tetapi dia juga menahan pedang yang begitu kuat. Mata pemuda itu menyusut dan wajahnya menjadi lebih dingin. Pedangnya diblokir. Kau punya beberapa keterampilan. Tidak heran kau berani berteriak padaku. Tapi, semut adalah semut, bahkan jika bisa berjuang sebentar, juga semut. Matilah aku. Pemuda itu dingin dan haus darah. Ketika pedang terbang itu menebas lagi, pemuda itu ingin membunuh Ye Chen, bahkan meremehkan untuk menggunakan sihir. Ye Chen tidak menyentuhnya lagi. Sekarang pemuda itu telah terluka. Bahkan jika dia sedang membangun lingkungan fondasi, dia akan menghabiskan kekuatan spiritual. Jika dia terluka, konsumsi kekuatan spiritualnya akan lebih besar. Kecepatan penyebaran Ye Chen, gerakan cepat di dalam gedung. Pedang kuat pemuda itu terbelah ke udara, dan wajahnya berubah. Kecepatan Ye Chen terlalu cepat untuk dilihatnya dengan jelas. Wosh! Wosh!
7 pedang terbang itu ditebaskan ke arah pemuda itu, dan mata pemuda itu menyusut. Pada saat yang sama, desak 7 pedang terbang. Keluar dari sini, pemuda itu meraung, dan roh tubuhnya bergegas keluar. Pedang terbangnya menyapu, menghalangi semua pedang terbang Ye Chen. Kekuatan 1600 gajah. Ye Chen meraung, memegang pedang, dan kekuatan roh melonjak liar dan menebas pemuda itu. Pergi. Pemuda itu meraung, kekuatan roh keluar, pedang terbang itu membunuh. Klik. Pedang terbang pemuda itu patah dan hampir hancur. Pedang itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Pemuda itu merasa bahwa kekuatan spiritualnya menghilang dengan cepat, dan serangannya menjadi lemah. Pedang roh, pemuda itu terkejut dan serakah di matanya. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih memiliki senjata roh. Alat roh ini akan menjadi milikku sekarang. Orang-orang muda itu dingin. Kamu, apakah kamu memiliki kehidupan ini? Ye Chen mencibir, seekor ular melompat terbunuh, secepat kilat. Bunuh. Pemuda itu meraung dan benar-benar marah. Bahkan jika itu untuk senjata roh, dia akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Chen. Teknik naga api. Pemuda itu meneguk minumannya sedikit dan membuat 2 naga api dengan kedua tangannya. Suhu di udara tiba-tiba naik, dan apinya menyala. Itu sangat mengerikan. Di bawah serangan naga api, ular tank terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Seni membunuh dengan angin kencang. Ye Chen melolong, angin puyuh bertiup, udara mengembun menjadi bila angin, dengan angin puyuh bersama-sama berputar cepat ke atas. Ledakan, tanah bangunan terangkat dan bangunan itu berguncang. Ikuti angin. Ye Chen minum lagi, kecepatan angin puyuh lebih cepat, bertiup ke arah pemuda di masa lalu. 2 naga api bertemu dengan angin puyuh, melemah dan akhirnya padam. Puff, puff. Ketika pemuda itu terkena jejak angin, jubahnya terpotong dan daging serta kulitnya terpotong. Begitu wajah pemuda itu berubah, tubuhnya dengan cepat mundur dan meraung, Chang Huangsu. Kekuatan spiritual yang dahsyat meraung, dan sebuah Chang Huang yang besar melesat keluar dan bertabrakan dengan pusaran angin. Chang Huang bersiul, pusaran angin runtuh, momentum Chang Huang berkibar ke arah Ye Chen. Potong. Ye Chen menyerap sejumlah besar cairan supernatural. Pada saat ini, kekuatan spiritual membubung ke langit, dan pedang Qi menyapu dengan cahaya terang. Puff. Chang Huang yang besar bertemu dengan pedang Qi dan langsung terbelah menjadi 2 bagian. Semua kekuatan ditelan oleh pedang roh. Begitu wajah pemuda itu berubah, dia menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya dengan menggunakan keterampilan Chang Huang. Selain itu, dia terluka, yang tidak diragukan lagi membuatnya semakin parah. Ye Chen, di sisi lain, lebih kuat dari sebelumnya. Seni membunuh dengan angin kencang. Kekuatan ajaib Ye Chen melonjak liar dan angin puyuh melolong. Tampaknya seluruh bangunan akan hancur. Bila angin mengembun untuk membentuk pusaran air yang lebih besar, retakan muncul di dinding bangunan. Begitu wajah pemuda itu berubah, dia sangat muram dan jelek. Sungguh memalukan bahwa dia dipaksa untuk berlatih Qi seperti itu. Hancurkan untukku. Pemuda itu meraung, tinjunya melambai, dan roh yang menakutkan itu bergegas maju, hancurkan tinju langit. Pukulan itu sangat mengerikan dan dahsyat, dan udara beriak. Ledakan, angin puyuh berhamburan, dan lengan-lengan pemuda itu semuanya hancur oleh bila angin, dan lengannya penuh dengan kekuatan spiritual darah. Baru saja, kekuatan spiritual pemuda itu terkuras habis lagi, dan wajahnya menjadi sedikit pucat, yang membangkitkan luka di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Bukankah kamu mengatakan bahwa membunuhku semudah membunuh seekor semut? Sekarang kamu lihat betapa malunya kamu. Ye Chen mencibir. Mata muda itu marah, kata-kata Ye Chen, sangat kasar, membuat hatinya tumpul, seteguk darah dimuntahkan. Jika kamu membangun fondasi, kamu dapat melihat kehidupan orang lain seperti akar rumput. Kamu tidak mulai dari berlatih Qi hingga membangun fondasi. Apakah kamu tidak berhasil membangun lingkungan fondasi saat kamu lahir? Ketika kamu membangun fondasi, apakah kamu juga semut pengganggu? Ye Chen berkata dengan dingin, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memarahi orang lain? Sekarang semut pengganggu di matamu menyakitimu. Apakah itu harga dirimu? Pemuda itu menatap Ye Chen dengan dingin, wajahnya pucat, dan amarahnya mencapai ekstrim. Bagus, aku meremehkanmu,
Tetapi membangun fondasi adalah membangun fondasi, dan berlatih Qi adalah berlatih Qi. Selalu ada celah yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Pemuda itu menggigit giginya. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku sekarang? Ye Chen bersenandung dingin. Aku akan terluka hari ini. Jika tidak, akan mudah untuk membunuhmu. Pemuda itu menggertakkan giginya dan membencinya. Sayang sekali tidak ada kesempatan untuk melakukannya lagi. Mata Ye Chen membunuh. Aku pergi, kau tidak bisa menghentikanku. Orang-orang muda tahu bahwa mereka tidak bisa bertarung lagi, kalau tidak mereka pasti akan ditanam di sini. Kalau begitu kau bisa mencoba. Cahaya dingin Ye Chen menyala. Perbedaan antara membangun kondisi dasar dan mempraktikkan kondisi Qi adalah bahwa ia dapat menahan langit dan melakukan perjalanan. Pemuda itu berkata dan bergegas keluar dari jendela gedung. Apakah hebat terbang di langit? Ye Chen, dengan mencibir, bergegas keluar dari jendela dan menginjak pedang terbang. Apa? Pemuda itu melihat ke belakang dan terkejut. Bunuh. Niat membunuh Ye Chen melonjak, dan angin puyuh bertiup lagi, yang sangat dahsyat. Ikuti angin. Kecepatan angin puyuh tiba-tiba meningkat dan menyapu ke arah pemuda itu. Tidak, pupil pemuda itu menyusut dan meraung. Ia tersapu ke dalam pusaran angin. Pakaiannya robek dan darahnya tumpah. Seluruh tubuh pemuda itu penuh dengan darah dan telah menjadi manusia berdarah. Siapa itu? Bahkan kondisi latihan Qi dapat menahan pedang. Adegan di udara mengejutkan banyak orang melihat ke udara. Untuk menahan pedang, Anda membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat. Bakat ini dapat melatih kondisi Qi, dan jiwanya sangat mengerikan. Banyak orang bergerak ke sisi gedung ini. Tubuh pemuda itu jatuh tak berdaya, dan Ye Chen jatuh ke tanah, menatap pemuda yang sekarat itu. Anda tidak dapat membunuh saya. Saya adalah murid Sekte Huoyun. Ada banyak murid Sekte Huoyun di sini. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Ada ketakutan di mata pemuda itu. Apakah Anda takut sekarang? Ketika Anda akan membunuh saya, Anda sangat sombong. Sekarang Anda sangat konyol sehingga Anda menempatkan sekte pada saya. Ye Chen mencibir. Ketakutan pemuda itu, sebelum itu momentum arogan telah menghilang. Bahkan jika saya memiliki banyak dari Anda sekarang, saya akan membalas dendam pada saya ketika Anda baik. Sekte Huoyun masih tidak akan membiarkanku pergi, jadi sama saja apakah aku membunuhmu atau tidak. Ye Chen berkata dengan dingin. Hati pemuda itu bergetar putus asa. Dia menyesal bahwa sebelumnya dia begitu sombong, membiarkannya menyebabkan kematian. Sejak saat kamu ingin membunuhku, kamu seharusnya berpikir bahwa kamu juga akan dibunuh oleh orang lain. Ye Chen tidak ragu untuk menebas pedang itu dengan gila menyerap semangat pemuda itu. Kekuatan spiritual dari lingkungan fondasi yang kuat jauh lebih kuat daripada lingkungan pelatihan Qi. Pedang roh yang memotong memancarkan lapisan cahaya terang, dan karat di atasnya benar-benar menghilang. Ye Chen menurunkan tas surga dan bumi pemuda itu dan pergi dengan cepat. Segera setelah Ye Chen pergi, beberapa sosok datang dan melihat mayat pemuda yang layu. Mereka semua terkejut dan kemudian menunjukkan niat membunuh yang marah. Liu Chang sudah mati. Baik dan jahat berarti. Seorang pemuda berbaju biru tampak muram. Itu yang terjadi lagi. Seorang pemuda menggertakkan giginya dengan marah. Saudaranya juga tersedot keluar dari tubuhnya dan meninggal. Jika kau berani membunuh muridku dari Sekte Huoyun, kau harus menemukannya dan membunuhnya tanpa ampun. Pemuda berjubah ungu lainnya memancarkan momentum yang kuat, sangat dingin. Ye Chen berlari sangat jauh tanpa melihat bangunan itu. Ada istana yang rusak di sini. Ye Chen masuk dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Dia menghela napas lega. Ye Chen membuka tas surga dan bumi milik Liu Chang. Ada banyak kristal iblis dan kristal roh di dalamnya. Ada juga sejumlah lingkungan dasar bangunan, lapisan kristal iblis, dan beberapa potong kristal oranye. Sihir. Ye Chen melihat sebuah gulungan di dalam tas surga dan bumi. Ketika dia membukanya, ada 3 karakter besar tertulis di atasnya. Sebelum bertarung dengan Liu Chang, Ye Chen melihat kekuatan Chang Huangsu, dan merasa gembira, aku tidak menyangka kali ini akan murah. Ye Chen melihat ke istana dan berjalan masuk. Tidak ada seorang pun di sekitar. Ye Chen memasuki ruangan yang relatif tertutup dan menghalangi batu besar yang pecah di pintu dan berlatih di ruangan itu.
Jiwa tua, bolehkah aku keluar selama 1 jam selama 3 hari? Ye Chen berkata dengan sedikit sakit hati. Ya, orang tua jiwa itu berkata, dan memulai diagram 8 diagram Taiji. Melihat cairan kejang di hatiku, aku hanya butuh beberapa jam untuk menghilang. Jangan buang waktumu, berlatihlah dengan cepat, kata jiwa tua dengan tidak sabar. Ye Chen segera memasuki diagram 8 diagram Taiji dan mempraktikkannya. Dalam 3 hari, Ye Chen percaya diri untuk berlatih Chang Huang. Setelah 1 jam, ada kohesi di belakang Ye Chen. Meskipun dia tidak sekokoh Liu Chang dan tidak sekuat Liu Chang, kondisi Ye Chen saat ini juga sangat baik. Ye Chen menarik napas, dan Chang Huang menghilang di belakangnya. Ia berkata dalam hati, teknik Chang Huang ini masih jarang digunakan. Jika ditemukan oleh orang-orang sekte Huoyun, itu akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Ye Chen berjalan keluar dari istana dan menarik napas dalam-dalam. Ada bahaya di mana-mana. Semua orang bukanlah orang baik. Ia ingin membunuh orang dan mencuri barang ketika melihat yang lemah. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Jika Anda tidak kuat, Anda hanya bisa diganggu atau bahkan dibunuh. Ye Chen berkeliling di antara situs-situs bersejarah, di mana semua bangunannya sangat tua dan rusak parah. Pertempuran yang mengerikan terjadi di sini pada tahun-tahun itu, yang benar-benar menghancurkan tempat ini. Ye Chen berkata dalam hati dengan sedikit emosi. Tidak ada apa-apanya. Kehancuran yang ditimbulkan oleh kehancuran besar tidak terbayangkan. Jika Anda kuat di masa depan, Anda dapat pergi ke beberapa situs medan perang yang lebih mengerikan, di mana ada lebih banyak peluang daripada di sini. Jiwa tua itu berkata dengan ringan. Situs medan perang yang lebih tua. Mata Ye Chen sedikit membeku, beberapa kerinduan di dalam hatinya. Ye Chen berjalan ke sebuah bangunan yang sedikit lebih lengkap, plakat bangunan itu telah rusak, tidak tahu bangunan apa ini. Ye Chen masuk ke dalam. Itu sangat kacau, dan ada jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran di mana-mana. Bangunan itu sangat besar, hanya 3 lantai, lantai pertama dan lantai kedua tidak ada apa-apa. Ye Chen naik ke lantai 3. Bagaimana? Ye Chen menemukan bahwa ada beberapa sosok yang duduk di lantai 3, semuanya menghadap ke dinding. Tidak ada tanggapan terhadap kedatangan Ye Chen. Apakah ini semua tentang membangun fondasi? Ye Chen terkejut, dia tidak bisa merasakan napas orang-orang itu, yang menunjukkan bahwa pihak lain benar-benar lebih kuat daripadanya. Ye Chen melihat ke dinding, ada beberapa kata di dinding, juga tanda pedang. Ketika Ye Chen melihat tanda itu, dia merasa itu seperti pedang sungguhan, dengan kesan pedang, yang membuatnya terkejut. Membunuh dengan 1 pedang, kamu bangga dengan dunia, dan Buddha serta iblis sulit dikalahkan. Ye Chen melihat 12 kata di dinding, dan segera merasakan napas langkah yang sombong dan arogansi yang tak terkendali. Pedang ini adalah makna pedang yang ditinggalkan oleh orang kuat dengan sengaja. Kamu dapat memahaminya di sini. Mungkin kamu dapat memahami beberapa hal, kata jiwa tua itu. Ye Chen mengangguk dan duduk berlutut. Dia memejamkan mata, merasakan tanda pedang dengan hatinya, dan mengingat 12 kata dalam benaknya. Kemunculan 12 karakter ini pasti memiliki fungsinya, yang terkait dengan tanda pedang. Pemahaman ini, Ye Chen lupa waktu, tidak tahu berapa lama dia duduk. Tiba-tiba, Ye Chen mengangkat alisnya, dan ada cahaya pedang di benaknya. Pedang itu memotong langit. Itu sangat menakutkan. Itu memiliki momentum yang menembus langit. Hanya pedang, kilatan, adalah simbol dari yang tak terkalahkan. Bunuh dengan 1 pedang bangga akan dunia Buddha dan iblis sulit dikalahkan. Ye Chen memikirkan 12 kata ini dalam benaknya, dan tiba-tiba menyadari sesuatu, tentu saja. Ye Chen terus membenamkan diri, persepsi halus itu baru saja muncul di benak pedang itu. Pedang sederhana, tidak ada tindakan yang indah, pedang ke bawah, memotong kekosongan, membunuh dunia, menentukan tak tertandingi. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya dan meledakkan 2 pedang ki di matanya, yang sangat ganas dan mengejutkan orang lain yang mengerti. Pedang yang sangat kuat. Satu demi satu orang menatap Ye Chen, warna di matanya terkejut. Ye Chen menarik kembali pandangannya, dan pedang di matanya menghilang. Melihat semua orang menatapnya, Ye Chen juga ditutupi dengan garis-garis hitam, yang membuat suara keras. Apakah kamu mengerti? Seorang pria muda menatap seorang pria muda.
Beberapa pemahaman. Ye Chen tahu bahwa orang-orang ini bukanlah orang bodoh. Jika tidak ada pemahaman, siapa yang akan mempercayainya? Semua orang menatap Ye Chen. Mereka semua sedang membangun lingkungan fondasi, dan kekuatan terendah juga merupakan lantai pertama dari lingkungan fondasi bangunan. Mereka telah berada di sini selama 7 atau 8 hari, tetapi mereka tidak membuat kemajuan sama sekali. Ye Chen datang hanya beberapa jam yang lalu, tetapi dia menyadari bahwa orang-orang ini memiliki perasaan sedang dibandingkan. Tidak sebagus berlatih Qi. Jika kamu mengatakan kamu memiliki pemahaman, tunjukkan dan lihatlah. Jika kamu tidak bisa, aku akan membunuhmu. Seorang pria muda kekar berkata dengan acuh tak acuh. Mata Ye Chen tenggelam. Orang ini terlalu sombong. Aku tidak mengerti. Ada apa dengannya? Namun, sebelum Ye Chen sempat berbicara, pemuda itu melangkah maju dan menebasnya dengan pedang. Ye Chen terkejut. Pemuda ini jelas lebih dari sekadar fondasi bangunan. Napasnya kuat. Tebas langit dengan satu pedang. Ye Chen meraung, dan momentumnya melambung ke langit. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan makna pedang yang menakjubkan. Dia membunuh dengan satu pedang. Pedang ini sama dengan pedang di dinding. Jika dia membunuh dengan satu pedang, dia akan menjadi sombong di dunia dan menjadi sangat sombong. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan momentum pedang ini, dan hati mereka bergetar. Meskipun mereka tidak mengerti pedang itu, mereka tahu bahwa pedang Ye Chen hampir sama dengan yang ada di dinding. Jika berbeda, itu hanya berbeda dalam hal kekuatan, dan hegemoninya tidak cukup menyeluruh. Ledakan. Dengan pedang yang tajam, serangan pemuda itu akan hancur. Pemuda kekar itu merasa bahwa dia tidak tahu malu. Lapisan ke-9 dari kondisi pelatihan Qi menghancurkan serangannya. Terlebih lagi, wajahnya hancur dan amarahnya memuncak di dalam hatinya. Beraninya kau melawan dan mati. Pemuda itu tiba-tiba berkata, kau baru saja mengatakan bahwa jika aku tidak menggunakan pedang pencerahan, kau akan membunuhku. Sekarang ketika aku menggunakan pedang itu, kau mengatakan bahwa aku akan melawanmu atau membunuhku. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, kau sedang membangun fondasi, tetapi kau begitu memberontak, apakah kau memiliki sedikit sikap yang kuat? Wajah pemuda kekar itu bahkan lebih jelek. Ia ditegur oleh seorang praktisi Qi tingkat 9. Xian, kamu juga lantai 2 yayasan. Sayang sekali kamu tidak menepati janjimu. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian putih berdiri dan mendengus dingin. Apa maksudmu? Junmo Xian berkata dengan marah. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, jika dia menggunakan pedang pencerahan, kamu akan memaafkannya. Karena pedangnya menghancurkan seranganmu dan membuatmu merasa terhina, kamu dapat berbalik dan membunuhnya. Apa yang kamu katakan sama tidak berharganya dengan kentut. Pemuda berpakaian putih itu mencibir. Wajah Xian muram, apakah kamu ingin membantunya? Aku hanya mengatakan kata yang adil. Jika kamu tidak ingin diolok-olok, sebaiknya kamu tidak melakukannya. Jika tidak, kamu akan lebih memalukan. Pemuda berpakaian putih itu berkata. Ingat, si Junyan Xian memelototi Junmo dan kemudian memelototi Ye Chen dan berkata dengan dingin, nak, tunggu aku bertemu denganmu lain kali, dan kamu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Xian meninggalkan gedung dengan marah. Orang lain juga acuh tak acuh, tetapi beberapa orang memandang Ye Chen secara berbeda. Mereka tidak rendah hati atau sombong dalam menghadapi pembangunan fondasi. Inilah orang yang berlatih. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus mati atau tidak. Xian terkenal dengan balas dendamnya. Kali ini, kamu tidak bisa bertanya padanya. Lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Seseorang mencibir dan terus mengerti. Terima kasih banyak, saudaraku. Ye Chen mengepalkan tangannya untuk berterima kasih. Junmo bertanya dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, tidak usah berterima kasih. Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata. Xian berpikiran sempit. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Jika kamu bertemu dengannya lagi, itu akan berbahaya. Meskipun kamu hanya mengucapkan beberapa patah kata, kamu telah menyelamatkanku dari krisis. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Ye Chen berterima kasih. Kamu benar-benar orang yang gigih, tetapi juga semacam keberanian bagimu untuk berdiri teguh di atas batu karang. Tidak heran kamu bisa memahami pedang itu. Jangan bertanya dengan cara tersenyum menghargai.
Jika seorang penganut Taoisme tidak memiliki hati untuk maju, dia hanya akan menindas yang lemah, menindas yang baik dan takut pada yang jahat, lalu bagaimana dia bisa menjadi orang yang benar-benar kuat? Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Junmo bertanya kepada Wen Yan, kilatan cahaya melintas di matanya, dan berkata sambil tersenyum, sungguh hati yang berani. Aku telah diajari oleh Junmo, dan aku tidak tahu bagaimana memanggilmu saudara. Ye Chen, Junmo bertanya, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, saudara Ye, bagaimana kamu memahami pedang itu tadi? Aku sudah di sini selama berhari-hari dan aku belum membuat kemajuan apapun. Kuncinya adalah hubungan antara tanda pedang dan 12 karakter. Aku beruntung bisa memahaminya. Ye Chen tidak menyembunyikan apapun. Tidak peduli apa tujuannya, setidaknya mereka membantu diri mereka sendiri, yang juga merupakan semacam hadiah. Junmo meminta hati untuk bergerak, tampaknya memiliki beberapa ide, bertanya, pedang itu disebut pedang yang dipotong kosong. Ye Chen menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, itulah nama yang aku inginkan. Pedang yang bagus, sangat cocok untuk pedang itu. Junmo bertanya haha sambil tersenyum, permisi dulu. Kalau aku beruntung, aku juga akan mengerti pedang ini. Baiklah, aku doakan kamu berhasil. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan tertawa. Junmo meminta untuk duduk kembali di bawah tembok dan mulai berlatih. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mendesah dalam hatinya, kekuatanku masih terlalu rendah. Di tengah lantai 9 keadaan pelatihan Qi, sulit untuk menghadapi lingkungan dasar bangunan tingkat pertama pada periode puncak. Sebelum Ye Chen membunuh Liu Chang, itu sepenuhnya karena Liu Chang telah terluka dan kekuatan bertarungnya turun tajam, yang memberi Ye Chen kesempatan. Kalau tidak, Ye Chen tidak bisa membunuh Liu Chang sama sekali. Itu tergantung pada keberuntungan untuk membunuh harimau iblis bermata biru. Meskipun harimau iblis bermata biru memiliki kekuatan awal untuk membangun fondasi, bagaimanapun juga itu adalah monster, dan tidak bisa mengejar. Itu hanya bisa memiliki kekuatan alami. Ketika dia bertemu dengan orang yang sama kuatnya, dia juga kehilangan keunggulannya. Kekuatan, Ye Chen meraung dalam hatinya. Jika dia keluar dan bertemu Xian, dia tidak bisa menghadapinya. Ye Chen hanya duduk di sini dan berlatih di sini. Setelah meningkatkan kekuatannya, dia meninggalkan gedung. Ide Ye Chen benar, karena Xian sedang menunggu Ye Chen di bawah gedung. Selama Ye Chen keluar, dia pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Aku ingin kekuatan. Jiwa tua, tinggalkan sepotong cairan roh, gunakan yang lainnya, percepat waktu dan ruang, aku ingin menjadi kuat dengan cepat. Mata Ye Chen tampak sedikit gila, kekuatan berlatih keadaan Qi terlalu rendah, dan dia terlalu lemah di depan lingkungan fondasi. Bahkan jika puncak lantai 9 keadaan Lian Qi bertemu dengan lingkungan fondasi bangunan, itu tampak sangat kecil. Itu perbedaan besar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sangat ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat. Jiwa tua itu menjalankan diagram 8 diagram Taiji. 8 diagram itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Sejumlah besar cairan supernatural menghilang. Hanya 10% yang tersisa untuk digunakan Ye Chen pada saat kritis. 1 hari di luar, 3 bulan dalam 8 diagram Taiji. Ini batasnya, kata jiwa tua itu. 3 bulan apakah mungkin bagi saya untuk membangun fondasi? Ye Chen mengerutkan kening dan berpikir. Seharusnya begitu, tetapi apakah kamu benar-benar ingin membangun fondasi? Jika kamu membangun fondasi dengan tergesa-gesa, kualitasnya pasti akan terpengaruh, dan itu juga akan berdampak pada kultivasi selanjutnya. Jika kamu mengumpulkan selama 3 bulan, kamu tidak akan takut untuk membangun fondasi. Jiwa tua itu mengingatkannya, jika kamu mempraktikkan kitab suci jiwa dewa kuno dan formula tubuh emas 9 putaran, dan menambahkan beberapa cara, kamu mungkin tidak terlalu malu untuk menghadapi lantai kedua dari kondisi fondasi. Setelah mendengar ini, Ye Chen merasa ada benarnya. Meskipun dia membutuhkan kekuatan yang kuat sekarang, jika dia terlalu tergesa-gesa, itu tidak akan ada gunanya untuk masa depan. Kultivasi membutuhkan visi jangka panjang, tidak terbatas pada kekuatan sementara. Jika kamu memahami waktu 3 bulan, kamu dapat menerobos ke puncak lantai 9 kondisi Lian Qi untuk mengumpulkan, dan meletakkan fondasi yang kokoh untuk pembangunan fondasi.
Setelah itu, kualitasnya pasti akan lebih kuat daripada orang biasa. Baiklah, aku tidak akan membangun fondasi untuk saat ini, dan membuat akumulasi yang baik. Ye Chen mengangguk dan tenggelam untuk tidak membuang-buang waktu berlatih. Rencananya dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah menggunakan waktu 1 bulan untuk menembus puncak lapisan ke-9 dari keadaan Jianqi, dan kemudian mengumpulkannya. Langkah kedua adalah menggunakan waktu setengah bulan untuk mengolah klasik roh dan jiwa, yang juga setara dengan mengumpulkan jiwa. Dalam 1,5 bulan terakhir untuk berlatih formula tubuh emas 9 putaran, yang merupakan keuntungannya. Meskipun dia tidak sebagus lawan di alam, jika dia memiliki kekuatan yang kuat, dia dapat menghancurkan semua jenis metode dengan kekuatannya. Ye Chen memulai mode kultivasi gila. Ada banyak cairan roh di kantong langit dan bumi di depannya, serta cairan roh yang dimurnikan oleh kristal iblis harimau iblis mata biru, yang sangat kuat. Dia menyerap cairan roh terus-menerus dan menggunakan kekuatan cairan roh untuk memengaruhi puncak tingkat ke-9 dari pelatihan keadaan Qi. Ye Chen menjalankan kitab suci kuno roh dan jiwa dan berkonsentrasi pada latihan. Di dunia luar, dalam waktu 1 jam, Ye Chen diresapi dengan atmosfer yang padat, yang segera menarik perhatian beberapa orang yang hadir. Terobosan. Beberapa orang terkejut. Baru saja kita berlatih Qi-State di tengah lantai 9. Sekarang kita akan menerobos. Ledakan. Napas yang kuat keluar dari tubuh Ye Chen, dan Ye Chen menerobos ke puncak level ke-9 dari kondisi pelatihan Qi. Itu adalah napas yang kuat. Jauh lebih tebal daripada puncak lantai 9 dari kondisi pelatihan Qi umum. Beberapa orang terkejut. Napas Ye Chen tertahan dan tenang. Dalam 8 diagram Taiji, Ye Chen terus-menerus menyerap aura dan mengumpulkannya. Waktu dalam sehari terus-menerus berkurang, dan sebulan telah berlalu dalam 8 diagram Taiji. Ye Chen merasa bahwa kekuatan spiritual di Dantian telah mencapai kondisi yang sangat mengerikan. Mulailah mengolah jiwamu. Ye Chen menghembuskan napas dan terus berlatih. Di bawah gedung, Xian duduk di satu sisi dengan lutut bersilang. Kemarahannya tidak hilang. Jika dia tidak membunuh Ye Chen, dia tidak akan pernah menyerah. Xian, mengapa kamu duduk di sini? Pada saat ini, seorang pemuda datang sambil tersenyum, melihat kemarahan di wajah Xian, dan bertanya dengan cara yang aneh. Tunggu seseorang, itu bukan jalan napas batu yang bagus. Tunggu seseorang, apakah kamu punya orang yang mengganggumu, Xian? Pemuda itu berkata dengan senyum main-main. Liu Yang, apakah kamu akan bertarung denganku? Xian melotot ke arah pemuda itu. Untuk apa aku bertarung denganmu? Tidak tertarik. Liu Yang terkekeh dan berjalan ke dalam gedung. Dia pergi ke lantai 3 untuk memahami tanda pedang. Liu Yang datang ke lantai 3. Dia melihat Ye Chen sekilas, dan sedikit mengernyit. Kapan aku bisa datang ke sini untuk berlatih Qi? Kata-kata Liu Yang menarik perhatian orang lain. Mereka semua menunjukkan senyum lucu dan memandang dengan dingin. Ye Chen sedang berlatih dan tidak memperhatikan Liu Yang. Liu Yang diabaikan oleh Ye Chen. Alisnya semakin mengencang dan dia berkata dengan marah, apa yang aku katakan, tidakkah kau mendengarku? Apa serunya tempat berlatih Qi? Keluar dari sini. Ledakan. Pada saat ini, sebuah pedang mengerikan menebas, yang menakutkan. Tidakkah kau memintaku untuk mengerti? Semua mata orang tertuju pada Junmo bertanya. Apa yang dikatakan anak laki-laki itu kepada Junmo tadi? Bagaimana kau bisa mengerti tanpa bertanya? Banyak orang melihat Ye Chen. Pemahaman Junmo pasti ada hubungannya dengan Ye Chen. Liu Yang, apakah kau merasa bangga saat kau menindas orang yang berlatih Qi? Junmo bertanya dengan pedang di sekujur tubuhnya. Makhluk seperti semut pantas untuk dipahami di sini. Kau bisa tahan, aku tidak bisa, Liu Yang berkata dengan dingin dan sombong. Itu konyol. Berlatih di tingkat Qi adalah semut pengganggu di matamu. Lalu aku bertanya padamu, apakah kamu dari tingkat Qi? Ketika kamu berlatih di tingkat Qi, apakah kamu juga semut pengganggu? Junmo bertanya. Wajah Liu Yang tenggelam, apa maksudmu? Apakah kamu berbicara untuknya? Memang benar dia berlatih di tingkat Qi, tetapi itu juga masalah waktu sebelum dia membangun fondasi. Jangan lupa bahwa kamu hanya berada di lantai 2 dari tingkat fondasi. Hanya masalah waktu sebelum dia bisa melampauimu. Junmo bertanya dengan nada mencibir. Melampauiku.
Apakah kamu pikir ada orang yang bisa berhasil membangun fondasi? Bagaimana dengan pertengahan lapisan ke-9 kultivasi Qi? Jika fondasinya tidak berhasil, itu akan tetap sia-sia seumur hidup. Liu yang meremehkan jalan itu. Aku tidak tahu apakah dia bisa membangun fondasi dengan sukses, tetapi aku tahu bahwa dia membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk memahami tanda pedang di dinding. Apa bakatnya? Tanda tanya. Aku baru saja mendapat kabar darinya, dan aku baru sadar, bisakah orang seperti itu membangun fondasi dengan sukses? Junmo bertanya sambil mencibir, sudah berapa lama kamu belajar tentang Liu Yang? Sepertinya lebih awal dariku. Apakah kamu mengerti? Junmo menanyakan kata-kata itu membuat wajah Liu yang menegang, kurang dari 1 jam untuk memahami tanda pedang itu. Bagaimana mungkin? Orang lain juga terkejut, Ye Chen hanya mengucapkan sepatah kata untuk membuat Junmo mengerti, apa kata itu pada akhirnya. Jika aku baru saja memulai untuk orang itu, mungkin aku bisa mengerti. Hal yang murahan seperti itu diambil oleh Junmo. Beberapa orang tertekan. Liu yang menatap Ye Chen dengan sedikit kerumitan di matanya. Aku akan memberitahumu lagi, Xian pernah mencobanya sebelumnya, tetapi dia mematahkan serangan itu dengan pedang. Seberapa kuat dia? Junmo bertanya lagi, yang mengejutkan Liu Yang. Dia melihat Xian di lantai pertama tadi. Dia berkata bahwa dia sedang menunggu seseorang. Orang yang menunggu itu adalah Ye Chen. Dia sangat menyadari temperamen Xian dan tidak akan menyerah jika dia tidak membunuh Ye Chen. Liu yang menunjukkan cibiran dan berkata, bagaimana dengan bakatnya yang hebat? Bagaimana dengan memecahkan batu? Dalam analisis terakhir, dia belum mencapai tingkat konfrontasi dengan lantai 2 lingkungan Zuji. Dia mungkin terbunuh kapan saja. Xian bisa menunggunya di bawah. Xian adalah pria yang sangat pendendam. Dia menunggu di bawah. Ada cibiran. Kalau begitu biarkan dia menunggu. Pria dengan perut kecil tidak mungkin menjadi orang hebat. Junmo bertanya dengan nada dingin yang menghina.